ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, izinkan aku persembahkan dua mutiara. Tulisan ini sudah kami sampaikan ke Suara Muhammadiyah online. Sahabatku rahimakumullah, saat itu sinar sang surya di pagi hari sangat mencerahkan. Setiap sentuhan sinarnya menjadikan dedaunan hijau berseri. Setiap mata memandang menjadikan rela hati. Gerakan sentuhan sinar sang surya ke setiap benda menjadikan bumi berbahagia. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah hati setiap insan untuk tinggalkan peraduan. Sinar mentari yang mencerahkan setelah semalam bulan tak kelihatan menyelinap di balik langit malam. Bintang-bintang pun mulai kembali ke peraduannya. Setelah bernyanyi semalaman dan menampakkan senyumnya, walaupun senyum semalam tidak sama dengan senyum malam-malam sebelumnya. Sahabatku rahimakumullah, ada dua mutiara yang telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mutiara juga yang Allah berikan hadiah untuk menata asa. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan dua mutiara untuk sahabat-sahabat tercinta. Dan dua mutiara ini tentu adalah kekuatannya untuk para pencinta, para penghafal, para pembaca, para pengajar, dan para pengamal Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan, memberi syafaat kepada pembacanya, kepada penghafalnya, kepada pengajarnya, kepada pengamalnya. Sahabatku rahimakumullah, ada dua mutiara yang ingin kami persembahkan pada kesempatan ini. Mutiara yang pertama, bagaimana kami bisa membangun rumah tahfidz Al-Kahfi Masjid Jenderal Sudirman, yang kami punya cita-cita rumah ini untuk tempat tinggal ibu-ibu yang mungkin di rumah karena kesibukan anak-anaknya. Kita tahu anak-anak di zaman sekarang tidak bisa menemani setiap saat ibu di rumah. Kadang di luar kota, sibuk bekerja, berkarya, sehingga ibu di rumah. Maka kami mengajak di antaranya ibu-ibu, bersamalah kami untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tahsin dan tahfidz di rumah tahfidz Al-Kahfi Masjid Jenderal Sudirman. Sahabatku rahimakumullah, ada ustadz dan ustadzah yang akan membimbing dengan setia. Beliau telah hafal, telah menyelesaikan, telah berjuang sampai 30 juz.
kita ingin bersama. Mutiara ini dibangun untuk bersama. Kalau kita lihat kehebatan orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, maka banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang pertama, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Menjadi penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, dikatakan kepada penghafal-penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Itulah kedudukan ahli surga. Saya pribadi, keluarga, sahabat, dan jamaah bersungguh-sungguh untuk itu. Kami mohon kepada sahabat semua agar dimudahkan. Karena itu hari ini bagi para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, itulah mutiara yang pertama. Dan yang kedua, hari ini yang mendukung sepenuhnya sesuai dengan kemampuan untuk membangun rumah tahfidz, itulah mutiara yang kedua. Pembaca, penghafal, pengajar, pengamal, bahkan yang menyediakan lahan, serta yang menyumbang, memberikan sebagian rezekinya, bahkan nanti yang wawarasa mushafan, yang mewariskan mushaf, yang membantu kami, yang mendukung kami, itu semuanya. Maka kita akan bersama-sama. Itulah yang namanya orang yang mendapat syafaat. Jadi wawarasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf, itu jangan diartikan hanya memberikan mushaf kepada seseorang saja. Tetapi dia mendukung, berdoa, memohon, menghafal, mengajarkan. Jadi semuanya yang terlibat dengan Al-Quranul Karim. Maka sahabatku rahimakumullah, marilah kita raih syafaat itu. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, ada beberapa hamba Allah yang akan dipelihara, sehingga begitu cintanya Allah kepada hamba ini, dijaga jasadnya. Para binatang diharamkan oleh Allah yang di bawah tanah untuk memakan jasadnya, sehingga jasadnya tetap utuh dan akan dibangkitkan di hari kiamat dengan jasad yang masih utuh. Siapakah mereka? Di antara yang jelas pertama, sahabatku rahimakumullah, adalah para nabi dan para rasul. Allah jaga betul. Dari sekian riwayat sampai 124.000 dalam keterangan, itu Allah jaga jasad para nabi dan disembunyikan. Sebab kalau para nabi diberitahu kepada khalayak, mungkin nanti akan terjadi banyak sekali ketimpangan. Ada orang yang mungkin menyembah kuburan dan sebagainya. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi itu, kadang-kadang kita lihat banyak yang berlebihan dalam menyikapinya, sampai ada yang mau mencuri jasadnya. Ini yang pertama. Dan ini udah jelas jasad para nabi, bukan hanya ketika hidupnya dijaga oleh Allah, bahkan ketika wafatnya di kuburnya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin kita bisa meraihnya. Siapakah para ahli jihad fisabilillah? Sahabatku rahimakumullah, mujahid telah dijanjikan oleh Allah jasadnya tetap utuh. Para syuhada, kita pernah dengar mungkin jasad Hamzah, paman Rasulullah,
yang waktu itu pemakamannya terjadi banjir, kemudian jasad-jasad itu mengapung di banjiran, masih utuh, termasuk jasadnya Hamzah, singa Allah. Sepertinya kelihatan darah yang masih segar. Bahkan sahabatku rahimakumullah, kalau kita lihat sejarahnya Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya, itu begitu luar biasa. Mereka merindukan wafat dalam keadaan sebagai mujahid dan sebagai syuhada. Nah, kita di zaman seperti ini, ketika kita tidak bisa melawan kemungkaran dengan senjata, maka berjihadlah, bersyahidlah dengan amal soleh. Berjihadlah dengan Al-Quran. Bersyuhadalah dengan Al-Quran. Tadi saya sampaikan, jadi kalau kita meninggal dalam keadaan mendukung wa warasa mushafan, maka itu termasuk orang yang meninggal sebagai mujahid, sebagai syuhada. Sahabatku rahimakumullah, ada hamba-hamba Allah juga yang dijaga jasadnya. Di antaranya alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Kita berdoa, kita berhusnudzon, berpikir positif. Kalau hari ini ada yang mengaku ulama, tetapi kadang statementnya, pernyataannya tidak mencerahkan, tidak menyejukkan, kita doakan agar ulama yang seperti ini dikembalikan, diberi hidayah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersama-sama menebarkan kepada kedamaian yang akan menegakkan kalimat Allah, sehingga sebelum wafatnya dia bersama kita, bersama orang-orang yang terus menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti jasadnya akan dijaga. Kita pernah dengar Bal'am, ulama luar biasa zaman Nabi Musa. Tetapi karena kemungkarannya, kesombongannya, dia akhirnya bukan husnul khatimah, tetapi naudzubillah su'ul khatimah. Kemudian siapa lagi setelah para rasul, para nabi, para mujahid, para syuhada, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para pendukung Al-Quran, para pengajar Al-Quran, bahkan yang membantu rumah tahfidz Al-Quran, pesantren Al-Quran, dan seterusnya, yaitu para pemimpin yang adil dan dalam menegakkan syariat Allah. Kita rindu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ikatan cinta, kekuatan cinta dari hamba-hamba Allah, dari para rakyat, kaum du'afa, menunggu pemimpin, imam yang adil dalam menegakkan syariat Allah. Dan di zaman seperti ini, kita jarang temukan. Karena pemimpin itu dibentuk dari riswah. Pemimpin itu dibentuk dari ar-rasi wal murtasi. Pemimpin itu dibentuk dari kenikmatan yang sebentar-sementara, sehingga yang terjadi bukan keberkahan. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad, walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadallu wa adallu." Ini hadis yang sangat terkenal, sahabatku rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba, intiza'an yantasi'uhu minal ibad. Walaki yaqbitul ilma, tetapi kalau Allah sudah berkehendak mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Jadi ulama-ulama yang adil, ulama-ulama yang menegakkan syariat Allah, ini sudah diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir betul, hatta idza lam yabqa alimun, dalam hadis ini, sehingga kalau ulama-ulama yang seperti ini sudah tidak ada, ittakhadhan nasu ru'usa juhalan,
Diambillah kebanyakan manusia mencari pemimpin-pemimpin, mencari yang mengatakan imam-imam, mencari mengatakan ulama-ulama, adalah yang juhalan. Juhalan itu berarti jahiliyah murakab. Dia itu orang modern dengan dalih apapun, tetapi justru dia itu mendukung kejahiliahan. Sahabatku rahimakumullah, kita memohon kepada Allah. Kalau sudah hatta idza lam yabqa alimun, orang-orang alim, orang-orang yang pemimpin, imam, yang adil dalam menegakkan syariat sudah tidak ada. Ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Kalau sudah seperti ini, fasuilu fa'afta bighairi ilmin. Tidak ada kebijakan yang memihak kepada kebenaran. Dan gini sudah kelihatan nyata. Fasuilu fa'afta bighairi ilmin. Tanpa ilmu ketika memberikan kebijakan, karena pakainya hawa nafsu, syahwat, ghadab, fatallu wa tullu. Naudzubillah. Semuanya akan sesat dan menyesatkan. Kita yang hadir di zaman, yang masih hidup di zaman seperti ini, akan disesatkan. Termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Segeralah sahabatku, kita bersama-sama untuk mendapatkan dua mutiara ini. Cinta Al-Quran, pendukung Al-Quran. Yang terakhir pada kesempatan yang luar biasa saat ini, sahabatku rahimakumullah, siapakah orang yang akan dijaga jasadnya? Di antaranya adalah muadzin, para penyuruh kebaikan yang tidak meminta imbalan tahta, harta dan dunia. Sahabatku, kita pernah dengar tentang muadzin zaman Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Para muadzin yang tidak karena dunia, yang tidak ingin minta imbalan dunia, jasadnya dijaga oleh Allah. Setiap lantunan azan yang ia dengarkan, dengungkan, maka pada saat itu setiap makhluk hidup menjadi saksi. Genangan air, goyangan daun-daun, semilir angin, lalu lalang, baik makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan, angin, air, udara, dan semuanya akan menjadi saksi bagi para muadzin yang selalu mengumandangkan azan dengan ikhlas. Sampai Masya Allah, kucingnya Abu Hurairah itu luar biasa. Ketika ada muadzin mengumandangkan azan, dia menjawab dengan bahasa hewannya. Dan kita tidak menutup kemungkinan ketika ada makhluk-makhluk hidup yang seperti ini. Maka sahabatku rahimakumullah, dari paparan yang saya sampaikan, marilah di sisa-sisa usia kita ini yang seperti ini, di sisa-sisa cita-cita kita, di sisa-sisa umur, di sisa-sisa mungkin ketika kita punya perjuangan, hari ini saya pribadi memohon maaf dan mengajak, mengetuk, dukunglah kami. Kami punya cita-cita. Yang pertama, mengantarkan ibu-ibu dan tidak menutup kemungkinan para wanita, juga bapak-bapak, untuk bergabung bersama kami. Rumah Tahfidz Al-Kahfi Masjid Jenderal Sudirman. Yang kedua, kami pun mengetuk kepada saudara-saudara semua, mari kita bergabung bersama-sama dengan kemampuan yang sesuai dengan kemampuan, yaitu membangun rumah tahfidz, yang mimpi kami adalah di situ untuk juga menginap yang ingin menghafal Al-Quran. Nanti di situ ada kamar-kamar, ada aula, ada rekaman,
ada dapur rekaman, ada dapur umum. Kalau sewaktu-waktu kita gunakan untuk buka puasa bersama, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan itu semua. Kami yakin, cinta kami, kasih sayang kami, bukan hanya terbatas di dunia. Tapi kami rindu persahabatan yang luar biasa, yaitu di surga. Maka sahabatku rahimakumullah, sahabat yang setia, ketika menebarkan cinta dan kasih sayang, bukan karena syahwat, bukan karena nafsu, tetapi karena Allah, karena Al-Quran. Sehingga ketika kita saling mencintainya, saling bersahabat, akan dikumpulkan pertemuannya 2 kali. Di dunia dan insya Allah di surga. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami. Wahdina subulas salam. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.